Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Muhammad Zikrab Bahtiar dari kelas TC 2023 dengan 3 digit NIM terakhir 080 akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Pertama-tama kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Jadi sistem infrastruktur jaringan terbagi menjadi dua macam, yaitu jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain, baik melalui kabel, dalam kurung bisa kita sebut sebagai jaringan komputer yang berkabel, maupun nirkabel atau tanpa kabel. Contohnya adalah dengan menggunakan WiFi, dengan tujuan untuk mengirim, bertukar data, atau berbagi data dan sumber daya. Lalu yang berikutnya ada sistem terdistribusi, yaitu adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan, yang dimana perangkat lunak tersebut akan menentukan tingkat transparansi atau akses dalam suatu jaringan. Yang berikutnya bisa kita lihat di sini ada jaringan komputer dan jaringan terdistribusi, yaitu jaringan komputer hanya memiliki satu server yang akan menangani berbagai banyaknya user di dalam server tersebut. Namun jika menggunakan jaringan terdistribusi, server terdapat beberapa macam, yang satu server ini akan menangani beberapa user. Jadi tidak semua user akan bergantung atau ditangani oleh satu server. Lalu pembagian jaringan berdasarkan geografis, yaitu ada PAN atau Personal Area Network, contohnya adalah Bluetooth atau ERDI, dan ada MAN yang berkepanjangan Metropolitan Area Network, contohnya adalah jaringan dalam kota atau wilayah. Lalu ada LAN, Local Area Network, contohnya adalah jaringan pada lab komputer, contohnya di lab RPL, misalnya itu menggunakan kabel untuk menyambungkan jaringan pada tiap-tiap perangkatnya. Lalu ada Wide Area Network atau jangkauan pada dunia yang bisa disebut sebagai WAN. Lalu pembagian jaringan berdasarkan aksesnya terbagi menjadi dua, yaitu internet dan intranet. Internet adalah jaringan yang hanya bisa diakses oleh kalangan internal. Contohnya adalah jaringan komputer kantor, yang dimana yang bisa mengakses jaringan tersebut hanyalah beberapa komputer-komputer yang sudah diberikan akses oleh suatu instansi dalamnya, agar tidak ada campur tangan dari pihak-pihak luar. Lalu ada intranet, yang dimana adalah jaringan yang bisa diakses oleh halayak umum. Contohnya adalah server pada game, yang dimana pada server game terdapat pilihan server yang bisa diakses oleh siapa saja. Lalu ada pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Ada ad hoc dan infrastruktur. Pada ad hoc adalah jaringan nirkabel terdesentralisasi yang dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan perangkat jaringan seperti router, switch, atau access point. Jadi dalam pembangunan ad hoc ini kita tidak memerlukan alat untuk menyambungkan antara satu jaringan dan jaringan lain seperti alatnya adalah router, switch, atau access point ini. Namun jika kita menggunakan metode infrastruktur, yaitu jaringan ini biasanya dibuat dengan bantuan router WiFi atau access point, yang dimana perangkat dalam jaringan infrastruktur akan terhubung ke perangkat pusat. Lalu ada topologi jaringan, yang dimana ada bus topology, ring topology, sub topology, extended sub topology, hierarchical topology, and mesh topology. Pertama kita akan menjelaskan tentang topologi bus. Di mana topologi bus ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah biaya yang terjangkau, kemudahan dalam mengembangkan klien atau workstation, dan sederhana dan mudah untuk diaplikasikan. Jadi untuk membuat topologi bus ini itu tidak memerlukan banyak kabel, dan juga dalam infrastrukturnya itu tidak memerlukan banyak sekali perangkat yang kompleks. Lalu berikutnya ada kekurangannya, yaitu jika salah satu kabel terputus maka seluruh sistem akan terganggu. Bisa kita bilang konsepnya adalah seperti penerapan seri. Jadi satu kabel dan kabel lain itu akan saling berhubungan, di mana satu kabel itu akan mempengaruhi kabel-kabel yang lain. Lalu proses sending dan receiving yang kurang efisien, yang dimana dalam penerapan topologi bus ini proses sending dan receiving bisa jadi akan
mengalami kurangnya ketepatan pengiriman pada suatu address yang dituju. Lalu model topologi ini sudah lawas sehingga susah untuk dikembangkan. Yang berikutnya adalah topologi star yang memiliki kelebihan yaitu masalah pada satu komputer tidak akan mempengaruhi komputer lainnya. Berbeda dengan topologi bus yang tadi, jika terdapat masalah pada satu komputer, maka komputer lain ini tidak akan terpengaruh dengan masalah pada komputer yang satu ini. Lalu ada kelebihan yang lain tentang fleksibel yang dimana dapat kita kembangkan secara bebas dan tingkat keamanan yang cukup baik sehingga tidak mudah untuk diakses oleh pihak luar ataupun hacking oleh pihak luar. Lalu adanya mudahnya untuk mendeteksi masalah dengan jaringan. Jadi kita dapat melakukan deteksi masalah dengan troubleshooting yang mudah dengan teknologi saat ini. Kurangannya ialah kondisi keseluruhan jaringan bergantung pada kondisi terminal pusat. Jadi kondisi jaringan ini sangat amat terpengaruh dengan kondisi terminal pusat. Jadi jika terminal pusat mengalami gangguan, maka seluruh jaringan juga akan mengalami gangguan. Dan kekurangannya adalah membutuhkan banyak kabel yang dimana akan mempengaruhi biaya pula. Semakin banyak kabel, semakin mahal biayanya. Lalu ada topologi ring yang memiliki kelebihan yaitu memiliki performa yang baik sehingga mudah untuk diimplementasikan dan mudah untuk diinstalasi perangkat baru dan konfigurasi ulang. Dan biayanya juga cukup murah walaupun topologi ring ini menggunakan sedikit perangkat lunak dan tidak terlalu kompleks, tapi implementasi dari topologi ring ini sangat mudah. Dan untuk menginstalasi perangkat baru kita cukup menambahkan node-node baru dalam lingkaran ring tersebut. Kekurangannya adalah kinerja dari topologi ini dipengaruhi oleh banyaknya node. Jadi semakin banyaknya node dalam topologi ring, maka kinerjanya akan semakin lambat dan susah untuk melakukan troubleshooting. Jadi kita untuk mencari masalah dan untuk mencari dan melacak masalah dalam jaringan ini jauh lebih susah dibandingkan topologi yang sebelumnya, dikarenakan dalam topologi ring ini antara satu node dan node lain ini seperti similar atau memiliki cukup kesamaan sehingga cukup susah untuk dilakukan troubleshooting. Dan koneksi jaringan ini bersifat seri, di mana jika salah satu jaringan mengalami gangguan, maka jaringan lain juga akan mengalami gangguan. Dan sering terjadi collision atau tabrakan data yang di mana hal ini disebabkan oleh kurangnya jalur dari topologi ring ini, karena jalurnya bisa dibilang hanya jalur searah yang memutar. Dan apabila terdapat dua arus data yang dengan arah yang berbeda, maka terkadang akan terjadi collision atau tabrakan data. Yang berikutnya adalah topologi mesh yang memiliki kelebihan yaitu aman dari terjadinya collision dikarenakan banyaknya jalur pada jaringan. Pada topologi mesh itu jalur yang disediakan bukan hanya melingkar tapi juga bercabang antara satu node dengan node lain. Nah, sehingga untuk mengirimkan data itu memiliki banyak jalur sehingga sangat amat minim untuk terjadinya collision, bahkan hampir tidak akan terjadi collision. Dan ukuran bandwidth yang besar dan keamanan jaringan yang sangat baik. Kekurangannya adalah proses instalasi yang rumit dikarenakan topologi ini memiliki banyak jalur, maka perangkat lunak yang dibutuhkan dan implementasinya ini juga sangat kompleks sehingga memiliki proses instalasi yang rumit dan membutuhkan banyak kabel yang sehingga semakin banyak kabel biaya yang dibutuhkan juga semakin mahal. Lalu berikutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Penggunaan kabel itu terbagi menjadi wired network dan wireless network. Yang dimana wired network ini adalah jenis jaringan komputer yang menggunakan kabel fisik untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lain. Nah, jika kita menerapkan wireless network, kita tidak memerlukan kabel dikarenakan wireless network ini merupakan jaringan komputer yang tidak terhubung dengan kabel, tetapi menggunakan gelombang elektromagnetik untuk melakukan komunikasi. Seperti pada icon kelas yang di sini terdapat satu router yang akan menangani berbagai macam perangkat di sekitarnya tanpa memerlukan kabel. Berbeda dengan wired network yang memerlukan kabel untuk menyambungkan antara satu komputer. Lalu ada pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Terdapat 3 macam yaitu unicast, multicast. Ini lupa saya revisi. Harusnya ini adalah pembagian jaringan berdasarkan jumlah pengirimannya atau jenis pengirimannya. Jadi ada unicast, multicast, dan broadcast. Unicast adalah metode pengiriman data berdasarkan secara point to point, yang dimana data akan dikirimkan dari satu pengirim ke satu penerima. Jadi hanya terdapat interaksi antara dua orang, yaitu satu pengirim dan satu penerima.
Lalu pada multicast adalah metode pengiriman data dari satu pengirim menuju ke alamat grup dalam satu jaringan. Jadi pengirimnya hanya satu dan penerimanya itu merupakan suatu alamat grup yang berisikan banyak orang di dalam satu jaringan. Untuk broadcast adalah metode pengiriman data yang dikirim oleh satu atau lebih pengirim yang menujukan ke semua alamat yang berada dalam satu jaringan yang sama. Jadi beberapa pengirim data ini akan langsung mengirimkan data ke seluruh pengguna atau alamat yang berada dalam satu jaringan tersebut. Kurang lebihnya begitu dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.